Wa aghussu biha ala ghanami mulai. Masya Allah. Dulu itu mungkin bisa diceritakan, Pak. Kalian nostalgia tadi. Nostalgia. Selama hayat itu masih ada, saya tetap ada di NU. Atau apa yang menyebabkan Mbah Yakub itu hikmah di NU tak kenal usia? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para guys, malam ini kita ketemu lagi. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkesempatan sowan ke dalamnya Mbah Yakub. Beliau Rois Suriah PCNU Kabupaten Temanggung sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Temanggung. Ya, selamat malam. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan sudah silaturahim. Alhamdulillah. Kaping kalihipun ampun supi nginjing tanggal 17 November 2024. Nuwun pandongane kita. Amin. 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 Nun sewu wau nembe permulaan kalau sudah memperkenalkan jenengan selaku Rois Suriah PCNU Kabupaten Temanggung sekaligus dilalai ketua MUI. Iya. Nah, monggo perkenalan riyen, Mbah, mungkin nama lengkap, jumlah anak, jumlah istri, tadi monggo. Masya Allah. Alhamdulillah. Sugeng dalu. Terima kasih atas rawuhnya. Alhamdulillah. Barangkali kalau saya bicara masalah Rois Suriah, mudah-mudahan tidak basi ya, apalagi Ketua MUI. Insya Allah. Berangkat dari dulu ya, sekitar tahun 2008 lah. 2008 sih. 2008 ya. Saya tahun 2000 itu sudah ada di Majelis Ulama di MUI, ya, di MUI. Tapi masih dari aja lah. Dari pada waktu itu di Asto beberapa kiai ya, termasuk ada Pak Abdul Muin, ada yang sebagainya. Saya dari AK itu. Nah, setelah tahun 2008 kebetulan Pak Hasim itu menjadi Bupati. Nah, karena beliau adalah Ketua MUI, jadi Bupati, ya, tentu mestinya nggak boleh perangkapan. Akhirnya beliau menugaskan dan lewat pilihan dari sekian anggota MUI itu, akhirnya saya diberi amanat untuk menjadi Ketua MUI. Berarti sudah sejak 2008. 2008 ya. Di saat itu berarti 16 tahun, Bang. 16 tahun sekarang ya, Masya Allah. Dan insya Allah kayaknya teman-teman dari MUI itu sepakat. Pokoknya dari pengurus MUI semuanya sampai ketuanya nanti hatta yamut sampai besok. Masya Allah. Ya, doakan sajalah. Amin. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan tugas di MUI ini sebagai payung dari seluruh organisasi yang ada di Temanggung, dan tentunya payung dari masyarakat Temanggung lah, tanpa membedakan etnis, tanpa membedakan apa-apa, karena suatu saat juga saya harus bersama-sama dengan FKUP dan lain sebagainya. Nyuwun doa restunipun sedaya kemawon ya. Insyaallah. Nah, ini kan jaket NU, Pak. Iya. Mungkin bisa bercerita sekarang jenengan kan yang paling sepuh di NU ini, karena posisinya kan Rois Suriah ini kan paling sepuh. Iya. Nek sepuh ini kenapa, Mbah? Sepuh ke apa ya? Isepe ampuh. Isepe ampuh ya. Ya, matur sembah nuwun.
Ini ada embel-embelnya di sini. Ini Rais Suriah, ada PC Nahdlatul Ulama. Cuma insya Allah tahun 24 bulan Desember akan ada konferensi. Saya sudah mempersiapkan itu dalam artian sesuk nek ora dadi Rais Suriah barang jaketnya masih hidup, tapi PC-nya sudah saya hilangkan. Insya Allah saya siap untuk mengabdi di NU ini, tidak harus menjadi struktural, tidak harus jadi Rais Suriah. Jadi kalau besok pilihannya kepada yang lain, mungkin saya akan mengabdi di daerah Paraan. Daerah Paraan, krono di samping ayah saya namanya Pak Haji Ahmad, ibu saya Aminah. Saya ini keluarga Nabi, saya ini betul. Ayah saya itu Haji Ahmad, ibu saya Hajah Aminah. Pak de saya itu Abdullah, Haji Abdullah. Bude saya Bu Hajah Halimah. Halimah. Terus istri saya Aisyah, Aisyah. Kan keluarga Nabi. Saya sendiri Yakub, adik saya Ismail, ini keluarga Nabi. Masya Allah, ya, hebat sekali itu. Cuma kalau kakak saya Sudi, insya Allah nggak ada Nabi Sudi. Nabi Sudi rawan itu. Masya Allah. Mungkin dalam proses perjalanannya, Mbah, mungkin kan jenengan karena sudah lama mungkin awal perkenalan dengan NU zaman dulu itu mungkin bisa diceritakan, Mbah. Kalian nostalgia. Ya, ini sambil ngingat-ingat. Saya pulang dari pondok pesantren itu tahun 72. Jadi setelah saya di Lasem, kemudian saya ikut tes pada waktu itu. Ada 6 orang lewat Ittihadul Mubalighin mau diberangkatkan ke mana ini Al-Azhar Mesir, ya. Mesir, Yang 4 ini dari Unisula Semarang, Sultan Agung, yang 2 dari Basic Pesantren. Nah, yang ikut itu saya dengan Dr. Andes Mansur Ndogabuk. Waktu itu saya sempat dikarantina di Semarang. Ya, di sana ada pembekalan barangkali untuk bahasa dan ya adaptasi dengan di Mesir. Ya, pembekalan. Kira-kira 2 hari setelah ada di sana, saya siap sekali untuk ikut itu dan mau ya siapkan untuk berangkat. Kebetulan Allah mentakdirkan lain, ayah saya meninggal. Akhirnya saya pulang. Sebelum tes berarti? Sebelum tes. Saya pulang karena cuma tinggal ibu saya yang sudah agak sepuh, 70 lebih pada waktu itu. Nah, saya pilih mungkin manfaatnya saya lebih manfaat di rumah. Di rumah mungkin memang hidup itu satu pilihan ya Pak Sadi ya. Barangkali bahasa apanya problem of choice. Hidup adalah satu pilihan. Ya, saya milih untuk pulang. Sampai di rumah saya melihat ibu ini ya, gimanalah seorang istri ditinggal suami. Saya terus nyuwito pada ibu, istrinya total. Kira gelo to Yakub ora tekan mboten. Kula niku gelo sangat nek mboten ndampingi kali bahasa saya mae. Mboten ndampingi kali mae. Ya wis terima kasih. Akhirnya dari tahun
72 itu saya pulang, terus saya kiprah di Nahdlatul Ulama, dimulai dari Ibnu Sawi dari Ibnu. Karena saya nih Ibnu terlalu tua pada waktu udah nom-nom banget ya. Bisa itu Mbak, itu berarti saya lahir 51. Berarti 21 nih. 20, ya itu. Terus adik-adik saya itu kan masih muda semuanya, ya belasannya masih muda. Akhirnya saya menjadi penasihat. Saya paling seneng dari penasihat daripada penasake. Jadi penasihat itu sudah itu di Ibnu 2 tahun. Berarti rintis Ibnu cabang Paraan ya? Iya, cabang Paraan ya. Terus saya di Ansor. Di Ansor itu sekitar 2-3 tahun. Makanya saya kenal dengan Pak Irfan pada waktu itu, mantan bupati. Pak Irfan kenal dengan Pak Hilal dan sebagainya itu ya. Itu sampai 77. Sekitaran 77. 77 kita menghadapi pemilu pada waktu itu. Pemilu. Nah, saya dulu itu entah gimana diajak oleh Pak Haji Thohir dari Malasin. Pak Haji Thohir. Pak Thohir Azaini. Pak Thohir Azaini. Ayahanda Pak siapa ini, Pak Fatahillah. Pak Fatah, Pak Yusron dan sebagainya itu. Saya diajak oleh beliau, akhirnya beliau sidang. Wong MBC juga menjadi anggota DPR kan, nggak full di MBC ya. Nah, saya belajar di MBC itu. Belajar dimulai dari ngetik secara manual ya dulu. Nggak ada mengajar. Setelah setong konek dikai karbon dengan papat wis ora natu gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus saya sekaligus menjadi jurkam pada waktu itu. Jurkam termuda se-Jawa Tengah. Enggak dem. Biar kok saya gagah urung ompong barang tuh. Nek ompong nggih kula ketersinggung pada urusan ompong niku. Rambutnya gondrong, gondrong, malah gondrong. Oh iya, ada itu nanti. Nuwun sewu. Masya Allah itu. Nah, Pak Karmani itu terkenal sekali dengan saya. Saya dibawa sampai di Kendal, di Pekalongan. Wes orang mikir masalah duit. Belas saya tidak pernah berpikir masalah duit. Masya Allah. Pun pokoknya saya akan mengabdikan di partai. Dan pada waktu itu satu-satunya partai politik yang menjadi ghirah kita adalah P3. Masya Allah. Sampai masuk hanya 3 nih. Iya. Sampai paling kepenak nih di P3 itu bang, saya kampanye ya cuma 5 menit. Bapak Ibu para rawuh kepingin mlebu swarga toblos P3, cuma itu. Tapi itu bahasa yang enak sekali ya. Nah, sampai 83 83 saya sudah di cabang menjadi Katib Suriah. Jadi Katib, pernah menjadi Katib. Pun cabang Temanggung apa? Cabang Temanggung. Sudah cabang Temanggung. Ya, cabang Temanggung. Tapi saya nggak aktif. Namun saya belum punya kendaraan, belum punya duit. Dari Masya Allah, romang saya anak kudu mesti nggo duit. Njaluk makne ya ora kepenak. Saya 83 ya. 83 itu saya sudah punya 2 anak ya. Sekarang 5 anaknya. Cucu baru 12. Baru 12. Insya Allah isi gagah kaya terus regep banget ya. Insya Allah. Setelah itu tahun 84 itu kan ada apa itu istilahnya Nahdlatul Ulama apa kan ya? Kembali khitah ya. Kembali ke khitah
Pada waktu itu saya masih ada di cabang. 87 saya diminta pulang balik ke Paraan. Kenapa demikian? Pak Thohir wafat, selang 36 hari salapan, Pak Saifuddin itu juga wafat. Saifuddin itu ketua Tanfidiyah, wakil ketua Tanfidiyah. Situ semuanya saya diminta. Akhirnya saya di cabang yang nggak aktif, di MBC Momengga Julito, Insya Allah. Terus 92 ini dipegang oleh Kiai Muhammad Maftuh. Pak Maftuh. Pak Maftuh. Setelah itu saya di cabang. Ya, nggak aktif lah, nggak aktif. Saya memang di samping anak ya semakin banyak, sudah 4 itu. Anak 4, saya bingung wira-wiri, jualan macam-macam sudahlah. Saya coba semuanya itu, mulai dari jualan keranjang bako sampai macam-macam, tapi gagal semuanya. Saya pernah ngingu ayam petelur, kehabisan modal, Masya Allah. Terus ikut timbako juga pernah. Yes, tak alami kabeh, alhamdulillah. Nah setelah itu saya kembali ya tetap di NU, tapi tidak menjadi pengurus, tapi ikut di NU. Itu sekitar 92 ya, 92, 93 sampai kalau di Paraannya saya ya ngikut lah teman-teman itu. Ketua Tanfidiyah pada waktu itu Pak Muhammad jadi cabang, terus ganti Pak Abdullah. Nah, saya cuma ikut, saya Awan Surya. Awan Surya. Nah tahun berapa ya? 97 ada gegeran pemilihan itu, pemilu. Kemudian 92 lahir PKB, saya sibuk di PKB. Waktu itu saya di Nu'man, ya Tolha itu kumpul di Pak Imron. Ini ada partai baru gimana Pak Im? Wah, lewat rapat sudah kita bagi. Ada yang TP3, tapi kita menerima PKB ini karena lahir dari Nahdlatul Ulama. Saya ikut itu. Saya mengantarkan itu sampai tahun 2001-2002. Nah setelah itu saya sudah nderek di MUI. Wong yang namanya partai kan tidak setiap hari ya. 5 tahunan. 5 tahunan. 2002, terus berselang sampai 2008 saya masih menjadi MUI dan menjadi anggota. 2008 itulah diangkat menjadi ketua MUI. Konferensi Nahdlatul Ulama yang dulu ini Rais di Astopa Yai Haji Nawawi. Ya, saya nggak tahu itu. Saya disuruh datang di Steinu ya, dulu Steinu ya. Steinu, saya datang di sana. Sebelum direncanakan, saya diplot untuk menjadi Rais Suriah. Wah, Masya Allah. Tapi kurang 1 bulan itu Mbah Nawawi rawuh ya di kursi ini. Di kursi ini rawuh, nyikap saya. Mas Agop, soalnya dengan NU kalau kok setuju dengan ikut dadi Rais. Saya sudah tidak pernah berpikir itu. Ngerti bae ora. Rais saya ini bisa apa itu ya. Masya Allah. Akhirnya betul 2000 berapa itu saya menjadi Rais Suriah sampai hari ini. Sampai hari ini. Nah, memang itu di samping bukan sekedar wasiat. Kalau ayah sih wasiat. Wasiat ayah itu banyak sekali. Satu di antara poin dari 7 wasiat itu,
anak-anakku semuanya harus ada di Nahdlatul Ulama. Itu wasiat ayah saya. Masya Allah. Makanya saya terima kasih saya diberi amanat itu, walau ya sebetulnya saya kurang pas semuanya, karena memang dalam organisasi kan butuh ilmu, sementara saya ini minim tentang ilmu organisasi itu. Akhirnya sampai pada sekarang ini saya juga nuwun sewu punya Tangfitiyah Furqon itu kan pinter babakan ilmu organisasi. Saya sering malah iya, Masya Allah, saya sering saya serahkan beliau karena memang ketidakmampuan saya dan memang keterbatasan saya. Akhirnya apa yang dimusyawarahkan itu yang saya lakukan, yang saya laksanakan sampai hari ini. Sampai hari ini, dan mungkin nanti sampai konferensi yang akan datang. Oleh karena itu, saya melihat terima kasih kader-kader semakin bermunculan, apalagi dengan program yang istilahnya begitu hebat sekali. Saya bisa membaca bagaimana lazismu, bagaimana koin NU-nya dengan segalanya sudah. Jadi merasa bangga, merasa terima kasih sekali. Masya Allah. Dan insya Allah selama hayat itu masih ada, saya tetap ada di NU. Sekali lagi, walau tidak secara struktural. Jadi besok konferensi, saya memang berharap, kebetulan bahwa saya dengan Pak Hasyim dulu kan mendirikan pondok pesantren itu Nidaul Quran. Pak Hasyim wafat, otomatis saya orang kedua yang di Pasrai sana. Nah, insya Allah untuk ke depan saya lebih fokus di pondok pesantren, tapi saya tetap kalau di Nahdlatul Ulama. Sekali lagi, walau tidak secara struktural, saya ingin mengartikan masa-masa yang tidak mudah lagi ini di Nahdlatul Ulama semampu saya. Berarti kan cara kata-kata niku hikmah di NU tak mengenal usia. Tak mengenal usia, insya Allah sampai kapanpun. Seperti kenal kali kulo tuh, Pak. Oh, pernah. Bupati nanti kai. Niki tidak hilang kesehatan nih. Ya, bukan calon bupati. Bukan Nah, calon bupati. Niki mungkin pertanyaan dari para guys yang menyaksikan rekaman ini, apa motivasi atau apa yang menyebabkan Mbah Yakub itu hikmah di NU tak kenal usia? Selain tadi warisan wasiat saking bapak, niku nopo ning NU niku penak, nopo pripun? Yang jelas saya tidak berharap yang terlalu muluk. Yang pertama, ya gimana ya? Kalau saya agak bicara rodok sedikit ke sana, itu memang di dunia itu tidak akan lepas dari empat apa istilahnya, empat tokoh ya. Satu, pemimpin yang otoriter. Pemimpin otoriter. Ya, itu diwakili oleh Raja Fir'aun. Kedua, ilmuwan tanpa integritas. Dia seorang ilmuwan tapi tanpa integritas, nggak ada tanggung jawabnya itu. Nomor tiga adalah seorang kaya tapi pelit. Itu isen-isen dunia. Yang keempat adalah seorang yang lahir dari katakanlah rakyat biasa, mengabdi untuk rakyat dan semuanya berorientasi kepada kesejahteraan rakyat. Nah, untuk ilmuwan tanpa integritas diwakili oleh orang kedua setelah Fir'aun, yaitu Haman. Haman. Kemudian seorang kaya yang pelit, Korun. Nah, di sini ada Nabi Musa. Nabi Musa, kita melihat awal Nabi Musa itu
Saya membaca dalam hadis Musa itu kan 2 kalimat, mu itu peti, sa itu air. Jadi peti yang nuwun sewu terapung di atas air, di apa istilahnya, iya dikelekake dikelekake di bengawan Nil itu. Akhirnya menjadi anak angkat dari Raja Fir'aun. Ya. Nah, saya melihat itu kok bagus sekali. Yang namanya Nabi Musa itu memang belajar dari bawah sekali. Tapi akhirnya bisa mengabdi kepada masyarakat, kepada dan hebat sekali. Sampai pada akhirnya bahwa kelahiran Nahdlatul Ulama pun juga kayaknya sinyal-sinyal dari sejarah Nabi Musa ini diberikan untuk Nahdlatul Ulama. Kita melihat bahwa zaman Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu kan mendapatkan beberapa ayat dari Syekhuna Khalil Badalan itu. Ayatnya kalau nggak salah ya wa matil kabiyaminika ya Musa qala hiya asaya atawaqqau 'alaiha wa akhussu biha ala wanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Yang surat artinya kayaknya itu surat apa ya? Surat Toha kayaknya, surat Toha ayat 17. Karena memang angka ini hebat sekali ya, 17 itu, Masya Allah. Yang pertama, saat ketemu dengan Allah Ta'ala di Tursina, satu gunung yang dianggap suci oleh orang Yahudi, ditanya apa yang ada di tangan kanan Musa. Maka dia jawab, qala hiya asaya, ini tongkat saya. Atawaqqau 'alaiha wa usbiya ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Dari tongkat ini saya akan menapak perjalanan saya menuju tujuan. Atawaqqau 'alaiha wa usbiya ghanami. Saya nanti punya tugas untuk ngepuk daun-daun yang muda ini untuk pakan dari ghanami ternak saya. Di samping itu waliya ma'aribu ukhra ay khawaidu ukhra, ada beberapa tugas yang perlu kami sampaikan. Nah itu kok sinkron dengan NU itu. NU. Jadi di NU insya Allah sejak kita lahir harus sampai besok insya Allah kalau dipanggil Allah tetap NU. Amin, amin. Untuk apa? Atawakkau 'alaiha. Inilah Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Ya. Terus di samping itu wa ausubi ala ghanami, ngajak kepada teman-teman. Terjadilah satu organisasi, kalau di cabang ya kita ada di organisasi secara struktural, tapi bersama-sama semuanya. Wa ausubi ala ghanami, dan masih ada beberapa kebutuhan lain. Di antaranya kita memajukan ekonomi, memajukan pendidikan, memajukan semuanya kita memajukan lewat organisasi. Nah, yang saya rasakan di NU itu kok berkahnya begitu hebat sekali. Saya merasakan itu. Yakub itu ya wong koyong ini. Alhamdulillah dengan NU itu saya ketemu dengan orang-orang besar. Ketemu Wakil Presiden siapa? Ma'ruf Amin, ketemu dengan baik. Dengan Pak Mahfud MD ketemu dengan baik. Pak Jokowi bola-balik cipika-cipiki bola-balik, Masya Allah. Saya sering berpikir ini tanpa saya di NU barangkali tidak mungkin, tidak akan mungkin. Nuwun sewu, rupanya sing kaya Yakub kok iso cipika-cipika presiden. Kalau presiden RI ini betul presiden Cakro. Iya, dan Masya Allah itu karena berkah Nahdlatul Ulama. Makanya saya pun dari wasiat Bapak kepada anak-anak, saya pun juga semacam itu. Kemarin waktu saya sakit agak parah itu ya saya wasiatkan harus tetap mengabdi NU. Alhamdulillah ini tadi yang anak pertama kan ini ada di mana ini Ruqyah ini CRA. Terus
anak yang keempat ini itu juga ya sering pakai seragam ini. Beliau ikut. Kemudian yang kelima juga ya ikut juga, alhamdulillah, masya Allah. Dia ada di mana Nidaul Quran, tapi juga ada di bagian dakwah, insya Allah. Nah, oleh karena itu monggo lah ke depan Temanggung ini mari bersama-sama kita usahakan, kita upayakan lewat Nahdlatul Ulama ini untuk lebih berjaya lagi, lebih berkah, lebih berkualitas. Tentunya sudah saatnya generasi muda ini mulai tumbuh. Wa aghussu biya ala ghanami, mulai. Masya Allah, kita yang tuan-tungan nih. Nah ini dari ake, masya Allah. Insya Allah bahasa santri ana warak anatun, insya Allah selamanya saya ada di Nahdlatul Ulama. Amin, amin, sekali amin, lagi kalau tidak harus menjadi pengurus. Mungkin nanti kalau konferensi saya harus pulang balik ke Paraan, saya akan menghentikan banyak waktu di pondok pesantren dan di kampung, dan tetap ada di Nahdlatul Ulama. Ya orang Ketang tadi Awan Suriah di Paraan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Konyok roit kalau konyok medut sama di hadapan Allah sama. Maka kan mbok pilih ya. Oh, kan pisan Pak pisan ya. Matur nuwun sangat, Mbah. Oke, para guys, itu jadi monggo generasi-generasi muda yang sekarang tetaplah berjuang di NU. Yang paling dirasakan oleh semua para pejuang-pejuang NU itu berkah gitu. Mantap banget guys. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun sangat. Sami-sami. Ini ampun suping nggih 27 November 2020. Iya. Oke. Oh iya. Oke, terima kasih para guys. Itu yang bisa kami sampaikan untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika saya terlalu tampan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat, Bang. Sami-sami, masya Allah.